dilakukan dengan penuh kehusyukan dan bila perlu dengan tetesan air mata sebagai bukti keseriusan doa kita. Waktu yang baik untuk berdoa, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanjatkan doa adalah berzikir adalah mengingat Allah SWT dalam setiap saat agar perbuatan dan aktivitas kita selalu dalam lindungannya. Berzikir dapat dilakukan dengan lisan dan hati, seperti ucapan tasbih, memuji, menyanjung, dan menyebut sifat-sifat kebesaran dan keagungan serta sifat kesempurnaan yang dimilikinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang." Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa pentingnya berzikir dalam kehidupan ini, apalagi berzikir sesudah sholat 5 waktu. Ada beberapa adab berzikir yang harus dilakukan oleh seseorang bila ia ingin berzikir, yaitu 1. Zikir disunatkan dengan suara pelan. Kedua, orang yang berzikir haruslah bersih pakaiannya dan badannya suci dari hadas. Yang ketiga, orang yang berzikir sebaiknya memakai harum-haruman. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Adapun bacaan zikir, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zikir yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Setelah berzikir dengan khusyuk sebaiknya diiringi doa. Doa adalah memohon sesuatu kebaikan berupa keteguhan iman, keselamatan hidup, dan memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Baqarah ayat 186. Berdoa selain mengandung nilai ibadat juga melambangkan sikap orang yang rendah hati. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang berdoa bahwa 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dekat kepada orang-orang yang gemar berdoa kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya dengan syarat manusia itu memenuhi perintahnya, beriman kepadanya, dan selalu berada dalam kebenaran. Adapun adab berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu dan menghadap kiblat. Yang kedua, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, merendahkan suara, yaitu antara terdengar dan tidak terdengar. Memimpin doa sebaiknya bersuara nyaring sebatas jumlah yang mendengarkan. Dan yang keempat, berdoa dilakukan dalam keadaan suci dari hadas, merendahkan diri, khusyuk, sepenuh hati, serta penuh harapan dan keyakinan atas doa yang dipanjatkan. Dan yang kelima, mengulang-ulang doa, tidak putus asa bila doa belum dikabulkan. Dan yang keenam, selesai berdoa mengusapkan kedua telapak tangan ke muka. Dan yang ketujuh, dilakukan dengan penuh kehusyukan, dan bila perlu dengan tetesan air mata sebagai bukti keseriusan doa kita. Waktu yang baik untuk berdoa, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanjatkan doa adalah 1. Malam hari dan hari Jumat di antara dua khutbah. Yang kedua,
sepertiga malam. Yang ketiga, bulan Ramadan, baik siang maupun malam. Dan yang keempat, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, dan bulan Syafar. Dan yang kelima, hari Arafah 9 Zulhijjah. Di samping waktu yang telah disebutkan di atas, masih ada kesempatan berdoa yang istimewa seperti 1. Waktu akan mendirikan sholat dan sesudah sholat fardu. Yang kedua, di antara azan dan iqamat. Yang ketiga, waktu sujud dalam sholat. Dan yang keempat, waktu membaca al-khatam Al-Quran. Dan yang kelima, waktu minum air zam-zam. Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya bernilai ibadah. Oleh karena itu, setiap akan melaksanakan aktivitas atau mengakhirinya, sebaiknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa doa untuk diri sendiri. Doa sesudah berwudu, yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang bertaubat, jadikan aku termasuk orang yang suci, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Doa menuntut ilmu, yang artinya, ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan kearifan, muliakanlah diriku dengan takwa, dan perindahlah diriku dengan kesehatan. Adapun doa masuk masjid, yang artinya, ya Allah, ampunilah semua dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Doa keluar masjid, yang artinya, ya Allah, ampunilah semua dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Semua doa tersebut tentu saja tidak mesti diucapkan dalam bahasa Arab. Kalau doa tersebut dirasakan lebih khusyuk dalam bahasa Indonesia, maka berdoalah dengan bahasa tersebut. Dalam berzikir dan berdoa tersirat sejumlah nilai budi pekerti, seperti nilai kehusyukan, hubungan dengan Tuhan, nilai ketaatan terhadap ajaran agama, nilai pengembangan potensi, nilai toleransi, dan nilai kasih sayang antara hamba dan penciptanya. Di samping itu, berzikir dan berdoa merupakan ekspresi dari kebebasan pribadi dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Siapapun tidak boleh menghalangi orang lain untuk beribadah, karena hal itu merupakan hak setiap orang yang beragama. Apabila kita sedang beribadah diganggu atau dilarang oleh orang lain, maka orang itu telah melanggar hak asasi kita. Demikian juga apabila orang lain sedang berdoa, kita ganggu, maka kita juga melanggar hak asasi orang lain.